Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reksa Yusuf Akbar dengan NIM akhir 320, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester, yaitu tentang hukum perjanjian. Seperti yang kita tahu, hampir setiap hari dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari yang namanya perjanjian. Entah itu dari jual beli makanan, sewa menyewa rumah, pemesanan ojek online, dan juga bisa juga dengan menyewa lahan. Nah, itu tanpa sadar kita sudah melakukan perjanjian. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian itu menjadi fondasi dari seluruh hubungan hukum antar individu. Tujuan saya hari ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar dari hukum perjanjian dalam konteks hukum perdata. Mulai dari pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, bahkan akibat hukum yang ditimbulkan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Akan tetapi tidak semua perjanjian yang dilaksanakan oleh masyarakat itu atau oleh orang-orang itu memiliki kekuatan hukum. Banyak kasus di mana perjanjian itu harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Seperti contoh, tidak adanya kesepakatan, objek yang tidak jelas, atau pihak yang tidak cakap hukum. Hal-hal inilah yang menjadi sumber masalah pada hukum perdata, khususnya dalam perjanjian. Akibatnya perjanjian yang tidak sah tersebut itu bisa merugikan salah satu pihak dari segi material maupun hukum. Misalnya, ketika seorang harus kehilangan haknya karena dia tidak mengetahui bahwa perjanjian itu harus didasarkan dengan iktikad baik dan tidak boleh melawan hukum. Melalui ujian tengah semester ini, saya akan menguraikan apa itu pengertian dari perjanjian, bagaimana suatu perjanjian itu dapat sah, dan bagaimana cara menerapkannya dalam sistem hukum perdata. Dengan memahami konsep perjanjian, itu tidak serta-merta menjadikan teman-teman ahli notaris atau bahkan ahli hukum yang dapat dimintai pendapatnya. Tapi setidaknya kita tahu bagaimana cara membangun kesepakatan yang adil dan tidak melawan hukum, dan tentunya sah dan mengikat. Baik, kita mulai dari pengertian perjanjian. Menurut pasal 13 BW, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama ada asas konsensualitas, yaitu suatu perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak tidak menentukan yang lain. Lalu ada asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk menentukan materi atau isi perjanjian selama itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan juga kepatutan. Lalu ada pula syarat sahnya perjanjian. Dalam pasal 1320 disebutkan 4 syarat. Yang pertama yaitu sepakat, yaitu artinya para pihak harus sepakat dan setuju dengan perjanjian yang ada, tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Yang kedua yaitu kecakapan. Artinya, para pihak harus cakap menurut hukum dan memiliki wewenang dalam melaksanakan perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Artinya, perjanjian tersebut harus mengenai suatu objek tertentu. Lalu yang terakhir, suatu sebab yang diperbolehkan. Artinya, isi dan tujuan dari perjanjian tersebut itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ada pasal dalam BW yang menyebutkan ada orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, yaitu pada pasal 1330 BW, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan semua orang yang dilarang menurut undang-undang dalam membuat perjanjian. Selanjutnya, hapusnya perjanjian. Ada pula hapusnya perjanjian dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penemuan utang atau novasi. Yang ketiga, percobaan utang atau kompensasi.
pencampuran utang, pembebasan utang, dan musnahnya barang yang terutang, batal atau pembatalan, dan lewat waktu. Lalu, bentuk perjanjian. Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 BW, akta dibagi menjadi dua, yaitu akta di bawah tangan dan akta resmi. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang ataupun notaris. Akta resmi adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat atau menguraikan secara otentik suatu perbuatan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum yang membuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud ini adalah hakim, notaris, dan jurusita. Suatu akta otentik itu harus memenuhi unsur persyaratan sebagai berikut. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Pejabat umum atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang dalam membuat akta tersebut. Dalam perjanjian, pasti kita mengenal istilah wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah apabila salah satu pihak tidak mengadakan atau tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Kelalaian atau wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak itu dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melaksanakan perjanjian. Yang kedua, melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Terlambat melaksanakan perjanjian dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu tidak boleh dilakukan. Mungkin sekian dari saya. Tugas ujian tengah semester hari ini semoga memberikan manfaat walaupun sedikit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.